terbatas telah dilaksanakan pada hari ini pada tanggal 23 Agustus 2021. Kepada pimpinan sidang dipersilahkan memasuki ruangan dan kepada para hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Di sini saya akan membacakan tata tertib persidangan pada siang hari ini. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu berjalannya persidangan. 4. Dalam ruangan sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat apapun, benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Selanjutnya, agenda rapat persidangan PTMT pada siang hari ini. Pembacaan doa yang dipimpin oleh pimpinan sidang, pembukaan sidang oleh pimpinan, sekretaris membacakan agenda dan tata tertib persidangan, penyampaian materi pembahasan oleh Menteri memberikan respon atas pendapat yang disampaikan oleh para ketua fraksi. Pimpinan sidang menanyakan pendapat para anggota fraksi yang ada di ruang sidang. Menteri memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan para anggota fraksi. Pimpinan sidang 2 menanyakan persetujuan para anggota sidang atas kebijakan Kemendikbud. Pimpinan sidang 3 membacakan hasil rapat, dan pimpinan sidang menutup sidang. Sekian, terima kasih. Kepada pimpinan sidang dipersilahkan membuka sidang pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja yang membahas tentang kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas pada hari Selasa, tanggal 16 November tahun 2021 dinyatakan dibuka. Untuk Saudara Menteri Nadiem Makarim, dipersilakan untuk menyampaikan pembahasannya. Baik, terima kasih untuk pimpinan dan terima kasih juga untuk para ketua fraksi dan anggota fraksi yang telah hadir di sini untuk membahas tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan. Seperti yang sudah kita ketahui, sejak tahun kemarin, saya dan tim kami dari Kemendikbudristek posisinya sudah jelas. Secepat dan seaman mungkin semua anak harus balik ke sekolah.
Namun yang terjadi ketika sudah 30% anak mulai tatap muka, tiba-tiba Delta varian memukul Indonesia. Itu adalah salah satu minggu-minggu tersedih kita. Kita sudah kerja keras untuk mendorong banyak daerah yang memang susah untuk membuka sekolah, tapi tiba-tiba Delta varian malah melanda. Dan saya tidak harus lagi menjelaskan apa resikonya bila kita tidak segera membuka sekolah. Seperti yang terlihat di PPT, kita sudah mengalami penurunan capaian belajar, banyak anak-anak yang putus sekolah, apalagi perempuan. Di berbagai macam daerah pun banyak terjadi learning loss. Kekerasan terjadi di dalam rumah tangga dan sudah banyak yang mengalami ketegangan dalam melakukan PJJ. Sekedar mengingatkan saja, kita telah melakukan penyesuaian terakhir mengenai SKB 4 Menteri pada April 2021 dan sekarang masih valid aturannya. Jadi karena PPKM level 1, 2, dan 3 itu semuanya boleh melakukan PTM terbatas, sekitar 63% sekolah itu ada di level 1, 2, dan 3. Dan angka 63% ini akan semakin besar karena banyak sekali daerah yang level 4 yang turun angkanya, terutama di Jawa dan Bali. Jadi 63% sekolah kita sudah bisa melakukan PTM. Ini mungkin suatu hal yang mengejutkan, tapi inilah hasil dari perjuangan kita. Nah, jadi sebagai klarifikasi, SKB 4 Menteri ini 63% itu boleh, tapi yang wajib adalah sekolah di level 1, 2, dan 3 yang gurunya sudah divaksinasi. Jadi murid-muridnya tidak perlu. Tidak perlu. Tapi kita membahayakan nyawa anak, guru, dan keluarga mereka. Tidak bisa yang satu untuk prasyarat mengabaikan yang lain. Dimohon untuk operasi 3 tidak memotong pembahasan dari Pak Menteri. Tapi pimpinan, ini adalah hal yang harus saya sampaikan saat ini juga, supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Karena ini menyangkut keselamatan anak-anak didik kita. Untuk kembali ketiga, mohon diam dan kembali. Kalau tidak, saya akan memberikan skosing untuk Anda. Semua orang memberikan kesempatan untuk berbicara nanti. Jadi tolong tunggu sebentar. Dipersilakan dilanjutkan untuk Pak Menteri. Baik, terima kasih pimpinan. Saya ulangi sekali lagi karena ini suatu hal yang mungkin juga banyak terjadi mispersepsi. Pertama, vaksinasi itu bukan prakondisi atau kriteria untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level 1, 2, dan 3. Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban membuka tatap muka. Jadi bukannya harus vaksinasi dulu baru tatap muka. Tapi kalau gurunya sudah divaksinasi, dia wajib untuk memberikan opsi tatap muka. Ini sangat berbeda karena banyak di masyarakat berpendapat kalau harus vaksinasi dulu. Enggak. Tapi kalau gurunya sudah divaksinasi secara lengkap, dia wajib untuk memberikan opsi tatap muka. Jadi mohon dukungannya untuk menyuarakan kepada Pemda, tokoh-tokoh di masing-masing dapil dan kepada kepala dinas. Ini kebijakan yang tidak pernah berubah sejak bulan April. Karena kebijakan ini di bulan Agustus perhitungan kita 26% sekolah kita sudah melakukan tatap muka. Jadi bayangkan, harusnya 63% sekolah sudah tatap muka, namun baru 26%. Jadi kita harus kerjasama untuk mendorong sekolah kita untuk menggelar tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya tidak rata sama sekali, setiap daerah memiliki persentase melaksanakan PTM terbatas. Tentu berbeda. Tentunya banyak korelasinya dengan tren pandemik di masing-masing daerah atau dengan kenyamanan pemerintah daerahnya. Ada beberapa daerah nih yang masih melarang PTM terbatas, padahal sudah jelas mereka harus mulai melakukannya. Seperti Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemkot Gorontalo, Pemkot Lampung, Pemkot Tenggamus, Pemkot Lampung Utara, Pemkot Waikanan, Pemkot Sawaran, Pemkot Tulang Bawang. Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh Pemdanya. Jadi kita harus mensosialisasikan ini agar PTM terbatas bisa segera dilakukan. Karena kalau tidak, korbannya itu anak-anaknya. Berdasarkan laporan kita, sangat sedikit yang melaporkan terjadinya penularan di satuan pendidik pada saat kita sudah mulai membuka pada bulan Januari. Ini mungkin tak 100% akurat karena ini adalah self-reporting. Tapi ini sekedar indikasi dan kami sudah verifikasi dengan Kemenkes bahwa pola kluster di sekolah tidak banyak dibanding tempat-tempat lain. Jadi untuk menutup topik ini sudah jelas bahwa kita harus segera mengakselerasi bahwa SKB 4 Menteri ini semua di wilayah PPKM level 1 sampai 3 harus segera mulai melaksanakan tatap muka. Apalagi yang gurunya sudah divaksin, mereka wajib untuk memberikan opsi tatap muka. Tapi orang tua atau wali bebas memilih, tergantung kenyamanan mereka. Mereka adalah yang berhak dan yang bertanggung jawab atas keamanan anak-anak mereka. Jadi hak mereka tidak bisa kita ganggu juga. Dan yang terakhir, sekedar mengingatkan saja bahwa PTM terbatas bukan berarti sekolah berjalan seperti biasa. Dalam pelaksanaannya nanti, selain akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tak akan ada kantin yang buka, hingga tak akan ada kegiatan ekstrakurikuler.
Kapasitas siswa pun akan dibatasi maksimal 50%. Karena itu, meski sekolah tetap muka, separuh siswa lainnya akan tetap belajar dari rumah. Sistem hybrid ini diharapkan bisa berjalan dengan siswa yang terus dirotasi tiap pembelajarannya. Saya rasa sudah cukup pembahasan saya. Terima kasih. Untuk para hadirin dipersilakan memberikan pendapat atas penjelasan dari Saudara Menteri. Dimulai dari Ketua Fraksi 1, dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan, Pak Menteri dan para hadirin yang saya hormati. Saya hanya ingin memberikan emphasizing saja. Penekanan tadi, Pak Menteri mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka bisa dilakukan di daerah yang level 1, 2, dan 3 saja. 4 tidak. Dan kita juga sudah tekankan wajib guru sudah tervaksin. Yang pertama, saya ingat dulu ketika awal-awal kita selalu mengatakan bahwa tatap muka bisa dijalankan apabila 5 juta lebih guru dan tenaga pendidik tervaksin. Yang kedua, kita lihat bahwa harus dicek juga apakah orang tuanya sudah tervaksin atau belum, karena yang paling beresiko adalah orang tuanya. Jadi, kalau misalkan muridnya datang ke sekolah lalu pulang, yang punya komorbid adalah orang tuanya. Ini catatan saja, nanti Pak Menteri mohon disikapi. Berikutnya juga, karena di dalam SKB 4 Menteri sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah daerah lah yang juga ikut menentukan diizinkannya atau tidaknya tatap muka. Jadi, kalau sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum membuka, itu sebetulnya dia menjalankan SKB 4 Menteri. Memang agak sulit untuk memaksa pemerintah daerahnya untuk membuka ketika mereka masih belum comfortable atau belum yakin. Yang ketiga, Pak Menteri, karena masalah soal kuota ini, dari tadi kita sudah berbuat banyak. Apakah ada terobosan? Apakah kuota itu gratis untuk pendidikan? Jadi tidak hanya berbentuk subsidi kuota selama masa pandemi ini. Mungkin ini salah satu terobosan yang bisa kita sampaikan juga. Lalu, mengenai pramuka, sampai saat ini masih belum diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan, padahal pramuka itu kegiatan yang dilakukan di ruang terbuka. Nah, apakah ada kesempatan untuk kegiatan kepramukaan ini diberikan izin kembali? Karena sampai sekarang semua praktis tutup dan tidak ada kegiatan. Sementara kita lihat di luar, bela diri sudah berjalan dan yang lain-lain sudah berjalan sementara. Sedangkan pramuka belum diberi izin, terutama dari sekolah. Karena kegiatan pramuka juga adalah pembentukan karakter dan memberikan pendidikan untuk bisa beradaptasi dalam segala situasi. Demikian pembahasan saya, pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk Ketua Fraksi 2. Terima kasih pimpinan. Mengenai tatap muka terbatas, saya sudah melakukan sidang uji coba di beberapa sekolah di saat awal Ramadan. Dan memang ini sangat membanggakan karena mereka siap. Mulai dari social distancing-nya, rambu-rambu prokesnya, wastafelnya, hand sanitizer-nya, dan lain sebagainya. Bahkan alur dari mulai murid datang bawa surat dari orang tua sampai mereka pulang itu pun saya perhatikan itu betul-betul mereka siap. Jadi saat ini saya juga menyampaikan kepada mereka terkait dengan learning loss yang ada kaitannya dengan keluarga-keluarga yang menjadi agent pencegahan penyebaran COVID, sehingga anaknya cepat sekolah. Jadi saya juga memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk melakukan itu. Nah, yang saya ingin sampaikan ini mengenai kurikulum daruratnya ini. Nah, kurikulum darurat ini harus ada exit strategi dari Kemendikbudristek agar tidak ada gap antara anak-anak kita yang generasi pandemik dengan generasi yang non pandemik. Ini saya rasa kita harus ada exit strategi atau perencanaan terhadap anak-anak yang menjalani kurikulum darurat. Saya rasa itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Ketua Fraksi 3 menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih pimpinan. Kami dari Fraksi 3 ingin mendorong agar Pak Menteri dan jajarannya segera melakukan diplomasi vaksin. Karena menurut saya ini level kedaruratan di dunia pendidikan kita ini sudah sangat luar biasa. Karena efeknya misal ada satu yang positif di fasilitas pendidikan, maka sekolah pasti ditutup. Jadi menurut saya perlu dilakukan diplomasi vaksin yang lebih, Pak. Padahal nakes sudah ada booster, tapi kenapa kita belum ada? Nah, menurut saya itu tidak adil. Kemendikbudristek harus melakukan diplomasi vaksin untuk mendorong percepatan vaksin bagi pendidik dan tenaga pendidikan, sehingga zona sekolah menjadi zaman aman COVID-19. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk anggota Fraksi 1, dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Menteri. Yang pertama adalah
mengenai pembelajaran tatap muka, saya di Banten, Kabupaten Lebak ada di level 3 dan alhamdulillah sudah ada 992 sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka dan mereka melakukan selama 3 hari dalam seminggu. Ini sudah merupakan kabar yang bagus karena kita sudah tahu bahwa ini adalah hal yang sudah didambakan oleh mereka, baik oleh guru dan oleh siswa, terutama siswa SD, karena mereka adalah korban yang paling mengalami learning loss, apalagi yang masih kelas 1 sampai kelas 3. Karena kita sudah mengalami pembelajaran jarak jauh selama beberapa semester. Ini sangat membantu mengembalikan kembali semangat mereka untuk pembelajaran terbuka, sehingga bisa secara maksimal dalam melakukan pembelajaran. Cuma ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan mengenai pembelajaran tatap muka, yaitu yang pertama, sudah cukup bagus vaksinasi yang diberikan pada tenaga pendidikan, tapi kita berharap supaya lebih dimaksimalkan, supaya mereka tidak ada keraguan, karena pada dosis kedua masih belum terlalu banyak dan ini tentu harus kita kejar supaya mereka bisa secara maksimal dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, terkait dengan sejauh mana siswa bisa diberikan vaksinasi, kita berharap ada monitor secara menyeluruh dari Kemendikbud melalui pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan vaksinasi terhadap siswa, walaupun seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa sekolah tidak merupakan kluster penularan COVID. Tapi tentu kita tidak berharap itu akan menjadi kluster baru sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara maksimal. Baik, selanjutnya untuk anggota fraksi 2, dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Untuk tatap muka, mohon maaf Pak, di Jogja ini untuk tatap muka memang orang tua menginginkan vaksinasi terlebih dahulu untuk anak didik. Nah, mungkin tidak, kita mendorong Satgas COVID membuat program khusus untuk tempat-tempat yang level 4 untuk vaksinasi pelajar. Jadi untuk pelajar kita beri vaksin, walaupun tadi dikatakan itu tidak menjadi syarat. Tapi orang tua masih khawatir mengenai keselamatan dan keamanan anak-anak mereka. Nah, saya kira itu saja dan saya mendukung sepenuhnya kebijakan dari Kemendikbudristek. Terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya untuk anggota fraksi 3, dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Terkait dengan pembelajaran tatap muka, menurut saya ini dilema Pak Nadiem. Saya menyatakan bahwa PTM itu harusnya diimbangi dengan vaksinasi. Sekarang di mall saja butuh vaksin, kenapa sekolah tidak? Apalagi cukup banyak anak terpapar COVID-19. Kok ini terkesan dipaksakan? Mohon maaf sebelumnya, tapi ini namanya membahayakan nyawa anak, guru, dan keluarga mereka. Tidak bisa yang satu atau prasyarat mengabaikan yang lain. Makanya kami lebih memilih ingatkan sekolah dan Pemda untuk mendengarkan perintah dari Presiden dan Menteri Kesehatan. Daripada PTM terbatas, saya rasa lebih urgent vaksinasi untuk anak sekolah. Digeber dong. Ini dilema antara menempatkan keselamatan jiwa dan psikososial, karena yang disampaikan Pak Mendikbud soal learning loss dan pembelajaran jarak jauh tidak efektif. Nah, learning loss itu lossnya dari mana? Dan juga hasil survei kami di beberapa sekolah, dan ada kepala sekolah SMA favorit di Surabaya memberitahu saya, dari 32 rombongan belajar satu kelas, yang berkenan sekolah offline itu hanya 1, semua dari sampai saat ini, karena ada problem dari orang tua. Kekhawatiran dari orang tua kalau sekolah luring atau offline selama pandemi ini bisa membahayakan anak-anak mereka. Saya rasa sekian pendapat atau kritik dari saya. Terima kasih pimpinan. Baik, seluruh jawaban saya terima. Untuk lanjutan rapat kerja pada kali ini akan saya serahkan kepada Presidium 2. Dengan ini pimpinan sidang saya alihkan dari Presidium 1 kepada Presidium 2. Saya terima pimpinan sidang dari Presidium 1. Dengan ini pimpinan sidang saya ambil alih. Selanjutnya, dimohon untuk Saudara Menteri untuk memberikan respon atas pendapat yang disampaikan para fraksi. Baik pimpinan, dan terima kasih juga untuk para hadirin atas masukannya. Saya akan mencoba untuk menjawab ini. Satu hal yang mungkin harus saya klarifikasi, kan ini level 1 sampai 3 ini kan baru saja peraturannya. Sebelumnya level 3 itu tidak boleh. Jadi ini baru seminggu ini yang ada relaksasi. Jadi bukannya ini gap dari 63%. 26% itu memang baru saja. Jadinya sekarang harus kita tekan karena baru dibuka. Tapi kita harus mengekspektasi, jangan salah bahwa bahayanya kalau semua daerah yang di level 4 nggak siap-siap di
tiba-tiba saat dia di level 3, lalu dia malah butuh untuk berminggu-minggu lagi, berbulan-bulan lagi untuk preparasi. Jadi saya selalu bilang dengan jelas, semua sekolah harus siap tatap muka hari ini juga. Maksudnya mulai preparasi untuk tatap muka dimanapun, provinsi manapun, dan status manapun, semua harus siap. Yang kedua adalah, klarifikasi sekali lagi, vaksinasi sama sekali tidak menjadi kriteria untuk boleh membuka sekolah. Itu hanya di level 1 sampai 3. Nah, vaksinasi guru menjadi kriteria untuk mewajibkan sekolah tatap muka. Sekali lagi, vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk membolehkan tatap muka. Semua daerah di zona PPKM level 1 sampai 3 boleh tatap muka. Gak perlu ada konsiderasi vaksin apa tidak. Tapi bagi sekolah yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin secara lengkap, dia wajib untuk menyediakan opsi tatap muka. Itu adalah kontennya di SKB 4 Menteri. Karena kalau menunggu sampai muridnya juga divaksinasi semua, mungkin ya bisa 2 sampai 2,5 tahun lagi baru mulai tatap muka. Dan itu udah nggak bisa. Itu udah nggak bisa kita kejar lagi ketertinggalannya. Jadi kita nggak punya opsi. Kita harus sekolah dalam kondisi pandemi ini. Itu adalah realitanya. Jadi semoga itu bisa memperjelas untuk komunikasi publik, karena itu adalah isi SKB 4 Menteri. Jadi untuk sekolah-sekolah di level 1 sampai 3 yang gurunya sudah divaksinasi tapi tidak memberikan opsi tatap muka, maka dia melanggar peraturan pemerintah pusat. Yang dari saya, dan untuk selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh Sekjen Menteri. Baik, untuk upaya mengenai kuota, saya kita kasih sedikit sejarah mengenai optimalisasi yang kita lakukan. Setiap kali kita melakukan mengenai kuota itu, selalu kita berangkat dari proses. Salah satunya untuk memasukkan daerah sisa. Karena ini akan kita pindah dan mendorong dan negosiasi untuk kuota umum. Karena kita sadar bahwa dulu kuota belajar cuma bisa digunakan untuk beberapa platform, itu masalah sisa yang lebih besar. Lalu untuk pertanyaan fraksi saat tadi, apakah kita bisa bayar per use? Jawabannya tidak mungkin. Karena kebetulan harga ada jauh lebih murah, kita harus beli di depannya. Itu adalah kontrakan dalam telpon. Jadinya, kalau misalnya kita mau bayar per unit penggunaan, yang pasti nggak ada diskon. Jadi, kalau kita membeli dalam volume sudah tergaransi baru, kita dapat diskon besar. Kalau kita penggunaan jelas, kita akan bayar harga yang besar. Tapi, 2 hal kita lakukan untuk meringankan. Yang pertama, yaitu pindah kuota umum. Dan kuota umum itu habis biasanya. Dan yang kedua, kita lakukan yang gak aktif di ronde pertama. Itu kita keluarkan dari daftar kita. Gak akan kita kasih lagi untuk ronde berikutnya. Hanya menolak sampai signifikan di ronde sebelumnya. Menurut saya, itu saja bisa kami lakukan merespon. Terima kasih untuk semua masukannya. Demikian dari saya. Terima kasih. Sebelum menutup rapat kerja hari ini, kami akan membacakan terlebih dahulu laporan singkat mengenai hasil rapat kerja hari ini. Untuk pembacaan hasil rapat akan saya serahkan kepada Presidium 3. Dipersilakan untuk Presidium 3. Baik, hasil rapat kerja yang membahas pembelajaran tatap muka terbatas adalah sebagai berikut. Penerapan pembelajaran jarak jauh selama lebih dari 1 tahun telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan mendorong pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. Oleh karena itu, pemerintah meminta semua pihak untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM. Terbatas ini selalu banyak dampak negatif dari PJJ yang berjalan secara berlarut-larut ini. Selain yang disebutkan di atas, dampak negatif lainnya seperti banyak orang tua yang kewalahan mendampingi anak belajar di rumah. Banyak anak yang kesulitan juga dalam menyesuaikan diri dengan PJJ, sehingga efektivitas belajar menurun drastis. UNICEF juga memperdapat bahwa anak-anak yang tidak dapat mengakses sekolah secara langsung semakin tertinggal. UNICEF juga memberi pesan kepada para pemimpin dunia agar melakukan segala upaya agar sekolah tetap muka atau memprioritaskan agar sekolah bisa kembali buka. UNICEF Education COVID-19 Response Update Oktober 2020. Dari banyaknya pengaruh tersebut, untuk apa kita menunda lagi pelaksanaan PTM ini? Oleh karena itu, pemerintah pun menyetujui dengan sangat atas rencana pembelajaran tatap muka tersebut dengan syarat tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih. Baiklah, dengan ini rapat kerja yang membahas kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas dinyatakan ditutup. Kami dari
dari XM7 TV melaporkan bahwa rapat kerja yang membahas tentang kegiatan tatap muka terbatas telah dilaksanakan pada hari ini pada tanggal 23 Agustus 2021. Selanjutnya kami akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut? Kami dari Kementerian dan para ketua fraksi berdiskusi tentang rencana dibukanya kembali sekolah dan diselenggarakannya PTM terbatas. Untuk pertanyaan kedua, mengapa kementerian tiba-tiba membuat keputusan pertemuan tatap muka terbatas ini? Karena ini sudah terlalu lama. Kondisi psikologis dan kognitif learning loss anak-anak sudah terlalu kritis. Kita harus segera membuka sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baik, bagaimana prosedur atau cara berjalannya pembelajaran tatap muka terbatas ini? Merujuk pada SKB 4 Menteri, bila akhirnya sepenuhnya berjalan, PTM terbatas bukan berarti sekolah berjalan seperti biasa. Dalam pelaksanaannya nanti, selain akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tidak akan ada kantin yang buka, hingga tak akan ada kegiatan ekstrakurikuler. Kapasitas siswa pun akan dibatasi maksimal 50%. Karena itu, meski sekolah tatap muka, separuh siswa lainnya akan tetap belajar dari rumah. Sistem hybrid ini diharapkan untuk bisa berjalan dengan siswa yang terus dirotasi tiap pembelajarannya. Untuk pertanyaan terakhir, kapan dan sekolah mana saja yang sudah bisa dan boleh untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini? PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan pada 63% satuan pendidikan yang berada di situasi COVID-19 level 1, 2, dan 3, sementara satuan pendidikan yang berada di daerah level 4 sepenuhnya PJJ. Dan rencananya akan dimulai pada tanggal 30 Agustus nanti. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Nadiem. Semoga rencana diselenggarakannya pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan lancar. Kami dari tempat kejadian mengembalikan ke studio.